Sebaiknya video ini Anda tonton sampai dengan selesai. Anda simak baik-baik. Saya mengeluarkan statement ini mungkin kontroversi. Mungkin nanti saya akan dibully, dicaci, dan sebagainya. Tetapi statement ini atau pernyataan ini harus saya keluarkan. Kemarin ada yang bilang sama saya, dia begini, Mas Yono, katanya orang yang ke psikiater itu orang yang sudah putus asa, sudah orang yang pasrah. Orang yang sudah pasrah itu justru yang nggak mau berobat, itu orang yang sudah pasrah. Kita masih mau berobat, masih mau berusaha, ya nggak pasrah. Ada orang yang bilang begini, saya anxiety disorder alami ini bertahun-tahun, saya nggak pernah ke dokter, saya nggak pernah minum obat, saya hanya melakukan ini, nyatanya juga sembuh. Ayo lakukan ini. Ya itu memang betul. Tetapi yang ngomong ini dia tahu kena anxiety disorder itu diagnosa dokter atau dia mendiagnosa diri sendiri berdasarkan apa yang dia tonton di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bribka Suyono. Tentunya masih di channel Suyono Listrik. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat, baik jasmaninya maupun jiwaninya. Capek jalan biasa. Kalau saya sekarang bikin konten tuh jarang di ruangan tapi di alam bebas. Hidup terkadang pinginnya kita itu mulus saja, pinginnya sesuai dengan rencana. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa hidup ini mungkin saja tidak sesuai rencana kita, mungkin saja tidak sesuai yang kita inginkan. Kalau hidup ini selalu mulus, selalu berhasil, maka kita tidak akan tahu sekuat apa diri kita ini. Demikian juga kalau hidup ini tanpa ada rasa sakit, tidak pernah diuji dengan sakit, maka kita juga tidak akan tahu seberapa tangguh diri kita. Begitu. Nah, saya ingin menyatakan, mengungkapkan statement saya mengenai anxiety disorder, dan saya yakin banyak nanti yang akan mungkin akan membuli saya, yang akan menghujat saya, yang akan meninggalkan channel saya ini. Nggak apa-apa, karena ini harus saya ungkapkan. Saya membuat channel ini seingat saya itu 2021, seingat saya mohon maaf kalau saya lupa karena sudah lama. Saya tidak pernah melarang Anda untuk ke dokter, untuk ke psikiater, dan tidak mempengaruhi Anda untuk melakukan harus begini-begini. Semua ini saya serahkan pada Anda. Mau Anda pergi ke psikiater, mau Anda berobat ke dokter, mau Anda ke spiritual, mau Anda penyembuhan sendiri dengan cara-cara Anda, silakan. Dan saya tidak pernah menjual produk atau mempromosikan produk-produk tertentu seperti obat ini, jamu ini kepada Anda semua. Karena apa? Kalau memang saya pernah mengonsumsi obat ini, pernah mengonsumsi jamu ini dan saya sembuh, ya saya ingin Anda meniru saya, ya wajar, karena saya pernah minum hal tersebut dan sembuh. Tetapi jika seseorang itu tidak pernah menggunakan obat ini, tidak pernah menggunakan jamu ini, tetapi merekomendasikan atau mempromosikan produk ini loh, dengan ini Anda nanti akan tenang, Anda akan sembuh. Tidak, saya tidak begitu. Dan anehnya lagi, ada seseorang yang seakan-akan itu
mempengaruhi para penderita anxiety disorder. Kamu jangan ke psikiater. Kalau kamu sudah ke psikiater, berarti kamu lemah. Berarti kamu sudah pasrah. Ya. Orang pergi ke psikiater dengan kesadarannya sendiri itu lebih baik. Berarti dia merasa jiwanya ada yang tidak beres di situ. Itu ya. Jadi pergi ke psikiater, berobat ke psikiater tidak berarti kita menyerah. Justru kita ingin bangkit. Kita masih ingin berusaha, begitu. Tidak harus dijudge. Berarti kamu udah putus asa. Tidak. Saya dulu memang penyembuhan pertama saya itu tanpa psikiater, tetapi saya shopping dokter. Ya, minum obat, minum jamu, karena belum cocok ya, belum sembuh. Tapi saya yakin bahwa penyakit itu, penyakit fisik maupun penyakit pikiran itu pasti ada obatnya. Dan obat itu bisa berasal dari tanaman-tanaman, obat dokter, dan sebagainya. Serta obat itu berasal dari apa yang kita lakukan dari hati. Misalnya zikir, ya, muhasabah sama Allah. Tetapi begini, ada juga pernyataan yang mengungkapkan, ini tonton sampai selesai ya, biar nanti tidak ada salah kaprah atau salah paham gitu. Cemas saja kok takut. Cukup zikir, sholat. Iya, kita semua saya yakin saat alami sakit ini sudah melakukan hal tersebut. Tapi bukannya saya nggak percaya zikir itu bisa menyembuhkan penyakit. Bukannya begitu, bisa. Tetapi tetap aja ada ikhtiar yang lain. Tidak hanya berdoa saja. Tetap aja ada ikhtiar lain yang harus kita lakukan. Misalkan begini, saya pernah mendengar, cemas, cukup zikir, sholat, udah sembuh. Cemas apa dulu? Ini bukan hanya persoalan cemas, bro. Kita cemas itu karena ada sensasi yang tidak nyaman di badan. Begitu. Dan bro-bro semua yang menyatakan itu mungkin tidak pernah merasakan. Ya, ada juga yang bilang begini, orang kok takut mati? Semua orang nanti akan mati. Iya, kita sebenarnya nggak mau mengingat itu, tetapi karena ada sensasi ini, kita merasa takut mati. Gitu. Itu. Dan yang menyatakan itu nggak akan paham kalau saya jelaskan. Yang paham ya Anda yang pernah merasakan. Gitu. Dan yang terutama, seorang yang menjadi motivator, ya, saya nggak tahu motivator atau enggak, karena saya pernah sembuh menjadi motivator, sekarang kambuh, masih motivator atau enggak saya nggak tahu. Tidak boleh melarang ini melarang itu dengan misalnya begini, misalnya, kenapa kamu harus minum obat? Jangan ke psikiater. Nah, padahal dalam hati Anda itu ingin melakukan hal tersebut, tapi sudah dipengaruhi dulu, sudah dilarang dulu. Kamu minum obat, ginjalmu kena, pasti begitu bilangnya. Itu kata dia. Dia itu ahli farmasi atau seorang dokter, atau hanya kata-katanya, gitu. Makanya kalau saya bukan membaik-baikkan diri saya, enggak. Mungkin ada kekurangan juga dari diri saya ini. Tetapi saya, seingat saya, enggak pernah mempengaruhi Anda atau melarang Anda, misalnya jangan berobat, jangan ke psikiater. Enggak, saya enggak pernah. Ya, channel ini saya dirikan dulu. Kalau memang sudah enggak terkendali, ngeluh aja, bingung, ya sudah. Kalau Anda ingin ke psikiater, psikiater. Kalau Anda ingin melakukan healing sendiri, ya silahkan.
tapi saya nggak melarang gitu. Karena apa? Anxiety disorder yang kita alami itu mengalami dinamika, ya. Karena apa? Tubuh kita ini itu alam semesta, tapi alam semesta kecil. Alam semesta besar ya alam ini, dunia, mengalami dinamika, mengalami perubahan-perubahan. Nah, demikian juga dengan sakit kita, mengalami perubahan. Dan cara pengobatannya nanti juga akan ada cara-cara yang kadang berubah ini, berubah itu, dan sebagainya. Apa sih yang nggak mengalami dinamika? Mengalami. Kita itu hanya di tubuh kita itu terjadi ketidakseimbangan. Kalau alam tidak seimbang, ya udah bencana alam dan sebagainya, sama dengan diri kita. Nah, jadi Anda tidak perlu bingung dengan statement ini, statement itu, ya. Sekarang kata hati Anda ingin ngapain? Saya mau berobat, Pak, tapi kok katanya begini, katanya. Itu kan katanya, ya, itu kan katanya. Belum tentu terjadi. Kita sudah takut, ditakut-takuti, malah takut. Apalagi dipengaruhi, menyatakan bahwa ini dan itu. Katanya ke psikiater itu orang yang sudah putus asa. Hati-hati kalau ngomong, ya. Saya boleh dibenci, boleh dibully, atau ditinggalkan channel saya ini oleh orang yang menonton, nggak apa-apa, ya. Karena anxiety disorder ini penyakit yang kompleks, penyakit tidak kelihatan tetapi terasa seperti udara, bisa kita rasakan, kita nggak bisa melihat. Makanya banyak orang yang merasa katanya disantet orang. Nah, saya wanti-wanti kalau ini saya wanti-wanti, jangan sampai Anda diiming-imingi disembuhkan orang karena Anda katanya disantet orang, ditenung orang, terus diobati dengan media-media yang bisa menarik goib itu. Nah, hanya itu yang dulu sering saya gembor-gemborkan. Kalau bisa jangan. Karena apa? Karena ini bukan sakit karena santet, bukan sakit karena tenung, sihir. Ini murni sakit medis. Itu, ya. Memang kalau Anda mungkin mendengarkan motivator ini, motivator itu, bingung. Ya, bingung emang. Ya, kebingungan Anda itu, Anda harus bisa memilih. Maksudnya bukan memilih seorang motivator, enggak, tetapi memilih cara Anda sendiri. Karena nanti ujung-ujungnya cara Anda untuk bangkit dari ini, Anda yang menemukan. Walaupun dibantu oleh seorang motivator. Nah, itu kemarin ada yang bilang sama saya, ya, dia begini, Mas Yono, katanya orang yang ke psikiater itu orang yang sudah putus asa, sudah orang yang pasrah. Orang yang sudah pasrah itu justru yang nggak mau berobat, itu orang yang sudah pasrah. Kita masih mau berobat, masih mau berusaha, ya nggak pasrah. Terus ada lagi, katanya kalau sudah ke psikiater itu berarti dia sudah nggak bisa menemukan caranya. Ya, kita ini siapa? Kita ahli jiwa juga enggak, ahli medis juga enggak, spiritualis juga enggak. Ya wajar kalau nggak tahu caranya. Nah, makanya seorang dokter, seorang psikiater itu ada yang membuat channel apa yang namanya itu berbagi ilmunya gratis lagi, walaupun dia dibayar lewat YouTube. Sama juga saya dibayar oleh YouTube. Nah, pesan saya, Anda jangan bingung, ya. Orang sakit itu ada dua ikhtiar, ikhtiar insani dan ilahi. Kita tidak bisa hanya dengan ikhtiar insani saja, ya. Hanya ke dokter, berobat sudah, minum obat sudah, enggak gitu, enggak. Misalnya kita hanya sholat saja, hanya zikir saja, mengharapkan itu sembuh, doa saja, tidak. Dua ikhtiar ini harus beriringan, selaras dan seimbang, gitu.
Jangan apa-apa sedikit orang ini sudah putus asa, sudah nggak bisa memahami jiwanya. Iya, ilmu jiwa ini mahal harganya. Makanya ada seorang psikolog, psikiater, spiritualis, dan sebagainya. Nah, itu yang membedahnya. Jadi, Anda nggak usah terpengaruh dengan pendapat A, pendapat saya, pendapat itu. Nggak usah terpengaruh ya. Maksudnya nggak usah terpengaruh dalam arti Anda harus mengikuti saya, enggak. Dalam arti Anda harus mengikuti si B, enggak. Kata hati Anda, walaupun kata hati ini belum benar, tetapi kalau Anda melakukan sesuatu itu sesuai kata hati Anda akan puas. Tidak dengan disuruh orang, coba kamu pergi ke dukun sana, coba. Ternyata Anda nggak sembuh. Anda ngomel-ngomel sama yang nyuruh, ngomel-ngomel sama dukunnya. Tetapi kalau sesuai keinginan Anda, ya sudah. Oh iya, ini sesuai dengan keinginan saya kok. Ya gimana lagi kan gitu. Nah, ke psikiater itu belum tentu orang itu putus asa, ya kan banyak pernyataan nanti ujung-ujungnya ke psikiater loh, ya saya juga begitu, kambuh ujungnya ke psikiater, berarti saya masih mau berusaha, masih ingin sembuh, tidak putus asa. Kalau saya putus asa, kambuh itu udah terserah mau apa itu. Pasrah itu kalau kita sudah berusaha. Nah, mungkin Anda ada yang gini, saya udah ke psikiater nyatanya juga belum sembuh, Pak. Ya, saya memahami itu. Begini ya, cara pengobatan, berapa lama pengobatan, itu harus Anda ikuti. Kenapa? Mungkin Anda takut minum obatnya. Anda berobat, mau minum obat, takut nanti ketergantungan gini-gini ya. Sama aja nggak berobat Anda. Begitu ya. Jadi saya mohon pada rekan-rekan yang membuat channel ini, ya biarlah misalkan orang itu mau berobat ke psikiater, ya biarin saja. Dukunglah dia ya. Jangan pengaruhi, jangan takut-takuti. Kalau ada seseorang yang ingin penyembuhan dengan dirinya sendiri, menyembuhkan diri sendiri, ya biarkan saja, kasih edukasi aja, kasih motivasi aja, dukung dia. Ya emang dia nggak mau ke psikiater kok, ya mau apa lagi. Terus kalau dia ingin ke psikiater, ya biarin saja, dia mau ke psikiater ya biarin saja gitu. Nggak usah mempengaruhi sana sini, nanti ujung-ujungnya jualan obat tradisional, jualan jamu, jualan produk, padahal nggak pernah pakai. Tuh, itu yang saya benci dari semua itu ya. Saya ini bukan memojokkan, boleh Anda saat ini langsung tinggalkan channel saya nggak apa-apa. Karena apa? Ini harus saya ungkapkan ya, biar begini loh, biar anxiety disorder ini, orang yang mengalami anxiety disorder, biar dia melakukan hal sesuai dengan keinginannya ya. Setelah dia mendengarkan misalkan motivasi ini, mendengarkan dari orang ini orang itu yang pernah alami, oh ya coba saya tak ke psikiater, biarin. Misalkan saya nggak mau psikiater, saya harus begini dengan cara itu, ya sudah itu. Jangan bingung Anda. Kalau Anda semakin bingung, Anda nanti terkekang ya. Anda nggak percaya, kalau Anda bingung, Anda terkekang. Misalkan Anda mendengarkan ini, cukup lakukan ini saja, terus yang itu lakukan ini loh, terus yang lainnya jangan lakukan yang ini. Bingung, terkekang, saya mau lakukan yang mana ini, bingung Anda, bingung, akhirnya terkekang Anda, bagaikan yaitu di penjara. Nah itu sekarang saya serahkan pada Anda. Coba tanyakan pada diri Anda sendiri, Anda pengennya bagaimana? Saya ingin ini Pak, ingin, ya udah lakukan. Saya ingin itu Pak, ingin itu, lakukan. Jangan Anda ingin melakukan ini ragu, melakukan itu ragu, akhirnya nggak jadi. Diam aja kan. Jangan. Bingung, terkekang. Sudah bingung, akhirnya terkekang. Itu. Pokoknya begini ya, begini. Misalkan ya, Anda punya keinginan, saya mau itulah terapi yang ada di kota mana. Ya sudah lakukan.
Anda nggak boleh begini ya, nggak boleh membanding-bandingkan. Orang ini juga nggak sembuh ke sana, orang ini nggak sembuh. Nah, mungkin beda dengan Anda. Mungkin Anda nanti ke sana di sebuah kota yang ada terapi itu lakukan, siapa tahu Anda sembuh. Yang penting sesuai dengan keinginan Anda, sesuai dengan isi hati Anda, biar Anda nggak kecewa. Kalau Anda yang nyuruh orang dan nggak sembuh, kecewa Anda, kecewa sama orang itu, kecewa sama yang ngobati. Terus Anda misalnya, oh saya mau berobat ke psikiater aja lah, saya minum dengan teratur obatnya, saya konsisten, kontinu, tetapi tidak hanya minum obat saja, selain minum obat harus mengelola pikiran dan perasaan. Ya sudah, ayo lakukan. Saya ingin meditasi aja Pak, katanya meditasi bisa menyembuhkan. Bisa, ya bisa, lakukan meditasi. Tetapi meditasi ini juga harus dilakukan secara terus-menerus. Anda harus konsentrasi. Nah, untuk konsentrasi memang susah gitu. Saya ingin sembuh dengan healing aja Pak, gini Pak. Ya udah, enggak Pak, saya enggak mau melakukan apa, terserah, masa bodoh lah dengan diri saya ini. Nah itu, jangan itu yang enggak saya inginkan. Selagi masih ada jalan, telusuri jalan itu, asal jalan itu tidak menyesatkan, ya. Telusuri trek-trek yang ada, celah-celah yang ada untuk pengobatan itu, lakukan gitu ya. Yang penting sesuai dengan hati nurani Anda, keinginan Anda, isi hati Anda ingin begini. Jangan terpengaruh, terprovokasi dengan omongan-omongan orang yang seperti saya katakan tadi. Anda bingung, akhirnya terkekang gitu. Ngerokok dulu. Misalkan juga ada orang yang bilang begini, saya anxiety disorder alami ini bertahun-tahun, saya nggak pernah ke dokter, saya nggak pernah minum obat, saya hanya melakukan ini, nyatanya juga sembuh. Ayo lakukan ini. Ya itu memang betul, tetapi yang ngomong ini dia tahu kena anxiety disorder itu diagnosa dokter, atau dia mendiagnosa diri sendiri berdasarkan apa yang dia tonton di YouTube gitu. Nah, ini yang jadi bahan pertanyaan. Bukannya saya nggak percaya mereka penderita itu, ya, tapi mendiagnosis diri sendiri. Ya, misalkan Anda seperti kemarin yang saya bahas tentang urin berbusa, ya, terus Anda karena urin berbusa Anda mendiagnosa, wah ginjal saya ini bermasalah. Anda diagnosa sendiri, terus Anda omongkan sama orang, ginjal saya bermasalah, saya sakit ginjal gini. Anda omongkan, padahal Anda nggak sakit ginjal. Begitu. Misalkan Anda napas Anda tersengat, sering sesak kan, sering skip napas kan, gitu kan, gitu. Nah, terus Anda ngomong sama orang yang ngomong sama orang begini, saya sakit paru-paru ini aja nggak saya obati sembuh. Betul nggak sakit paru-paru itu? Tanpa ada diagnosa dari dokter, tanpa ada hasil medisnya, tapi sudah ngomongkan saya sakit paru-paru ini sudah sembuh tuh. Atau Anda menganggap Anda sakit jantung karena sering data berdebar, terus Anda ngomong sama orang, saya sakit jantung, saya pakai ini sembuh. Bener nggak sakit jantung? Diagnosa dari dokter, ada rekam medisnya, atau mendiagnosa diri sendiri? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kasihan orang-orang yang misalkan benar dia menderita jantung. Ini orang ini benar menderita jantung ya, tapi Anda itu hanya menebak sendiri bahwa Anda punya sakit jantung. Anda omongkan, ini loh begini sembuh ini begini. Nah, padahal Anda itu nggak sakit jantung. Gitu. Paham nggak maksud saya sih? Semoga paham ya. Saya yakin ada orang cerdas semua. Paham. Nah, pokoknya saya menyatakan ini, saya tidak takut dibully, ada komen-komen negatif, nggak takut ya. Saya abaikan itu. Saya sering dibully di TikTok saya di itu, santai saja. Yang penting saya ngomong ya ini. Saya nggak mempengaruhi Anda, yang penting. Saya nggak Anda harus begini enggak. Saya sarankan Anda ke dokter. Saya sarankan psikiater kalau nggak kuat lagi. Terus saya sarankan coba Anda meditasi.
coba Anda relaksasi, coba Anda jalan kaki. Nah, begitu. Yang penting saya nggak secara terus terang begini, ngapain ke psikiater, paling kasih obat ketergantungan nggak sembuh lagi. Nah, dia pernah ke psikiater nggak? Yang nyatakan itu nggak pernah toh, hanya dengar dari omongan orang yang nggak semuanya, hanya satu dua dijadikan patokan gitu. Itu ya, pokoknya semangat saja, lakukan sesuai dengan isi hati Anda. Anda inginnya bagaimana, lakukan. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.